Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daud Bora Bungitana, NIM 16 340 337, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang studi kebijakan dan pembuatan kebijakan publik regional. Secara kelembagaan, pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan publik dengan unsur otoriter. Kebijakan tidak bergantung pada tawar-menawar dan argumentasi sejauh mana mereka melakukan di tingkat global. Biasanya kebijakan itu pembuatnya adalah aktor administratif atau setidaknya eksekutif. Di tingkat regional, pemahaman tentang makna kebijakan yang dibangun adalah konsep yang membantu. Itu sangat penting untuk memahami apa itu kebijakan daerah. Dengan demikian, komposisi aktor presion sangat menentukan pembuatan regional. Kemampuan mereka untuk main tawar-menawar dan berdebat adalah penting untuk pembuatan kebijakan publik. Itu sangat penting untuk mempertimbangkan kembali bahwa kita berurusan dengan struktur antar pemerintah. Itu berarti bahwa setiap aktor harus meminta persetujuan orang lain jika ingin memperkenalkan masalah ke dalam agenda. Semakin koheren minat mereka, pengaturan agenda yang lebih alami dan akibatnya penentuan kebijakan. Para pembuat kebijakan dalam organisasi regional antar pemerintah biasanya adalah perwakilan menteri. Dengan kata lain, jaringan transformental karya bertindak dalam konteks organisasi regional. Ini adalah salah satu bagian dari konteks kelembagaan. Selain itu, setiap perwakilan bergantung pada pemerintah nasional. Tingkat kemandirian yang dimiliki pembuat kebijakan dari pemerintahnya menentukan kemampuan aksinya di daerah tingkat. Begitu pula tingkat pengambilan kebijakan publik daerah perlu dibedakan. Untuk malstruktur organisasi daerah serta tujuan politik organisasi merupakan tingkat makro. Untuk kebijakan pembuatan, untuk kelompok kebijakan pembuatan, kondisi ini bersifat eksternal, dan kondisi internal kelompok yaitu proses menggambarkan tingkat mikro pembuatan kebijakan publik daerah. Kondisi internal diturunkan dari dimensi aktor pembuatan kebijakan publik daerah. Faktor kolusi kepentingan nasional dan otonomi tindakan sesuai dengan dimensi kepentingan nasional dan otonomi tindakan sesuai dengan
dengan dimensi kepentingan, sedangkan faktor kelompok kohesi meringkas dimensi aktor. Kohesi kelompok adalah kondisi yang lazim, kecuali dalam studi jaringan dan komunitas kebijakan. Menurut Yanow, interaksi dalam kelompok menegakkan kohesi internal dan menciptakan perasaan identitas activation. Juga menekankan pentingnya internal dinamika komunitas dan jaringan. Menurut Cross, hubungan internal Sion kelompok dapat diukur dengan berbagai faktor. Dia mengusulkan analisisnya, seleksi dan pelatihan, frekuensi dan kualitas pertemuan, dibagikan norma profesional dan budaya umum kelompok anggota. Secara khusus, budaya umum terdiri dari pengertian tujuan, identitas, simbolisme, dan warisan dalam komunitas. Dengan demikian, ini sesuai dengan rasionalitas ekstoral dari kebijakan masing-masing bidang. Faktor internal mempengaruhi satu sama lain secara setara. Model analitik memisahkan mereka untuk tujuan konseptual. Selanjutnya, Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan dibentuk pada tahun 2008 oleh semua penguasa negara Amerika Selatan, memiliki tujuan menyediakan publik regional kebijakan. Ini adalah contoh kerjasama yang intens dibangkit menteri dengan campur tangan presiden. Selanjutnya, UNASUR ditingkatkan, sektoral dikembangkan dalam proses yang dinamis. Terlepas dari itu, fokusnya juga di bidang akademik karena debat publik belum menjadi kebijakan publik daerah, tetapi masalah keamanan, konflik regional, atau pertanyaan tentang tatanan global yang membedakan UNASUR dari organisasi regional lainnya. Ini yang sebenarnya adalah keterlibatan politiknya dalam konflik regional. Selanjutnya, di tahun-tahun pertama keberadaannya, UNASUR dari organisasi regional, UNASUR memainkan peran utama dalam mempromosikan solusi di berbagai krisis negara dan antar negara yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian. Prinsip-prinsip dasar perjanjian konstitutif UNASUR dimaksudkan untuk menstabilkan wilayah Amerika Selatan dan menciptakan otono area MOUS dan menstabilkan wilayah Amerika Selatan dan menciptakan otono area MOUS dan berdaulat. Dapat dipahami, situasi yang bermuatan politik mengalihkan perhatian dari organisasi dan struktural perkembangan organisasi. Itu memberi kesan bahwa UNASUR
Presiden Amerika Selatan bersatu memberikan bukti untuk argumen yang diajukan untuk war oleh interpresidentialis. Rekor UNASUR di resolusi konflik bermain di tangan para agen yang menghipnotiskan keadaan tersebut. Para pemimpin belum pernah berbicara dalam satu suara dalam situasi politik yang begitu rumit. Perspektif ini terbatas tentang politik presidensial, tetapi akan menunjukkan hal itu. UNASUR gagal setelah periode singkat beberapa tahun saat presiden berhenti berinteraksi dalam lingkup organisasi Amerika Selatan. Visi ini tidak mengakui bahwa setiap kesepakatan regional menanggapi yang pasti perlunya kerjasama.